Oke, selamat siang. Kali ini saya akan bagikan tutorial tentang pembuatan rak susun untuk azolla ya. Ini persiapan lahan untuk penempatan rak azollanya nanti. Ini saya bikin tatakannya. Jadi tujuan pembuatan ini agar nantinya begitu diisi air, rak susunnya itu tidak miring, karena kalau rak susun itu kan harus rata ya. Biasanya ini pengaruhnya yang sudah seperti pengalaman saya ini, kakinya begitu langsung ke tanah jadi nancep, otomatis kalau bidangnya nggak rata permukaannya, maka rak susunnya pun akan miring. Nah, ini untuk rancangannya ya. Ini bahannya terbuat dari GRC, ketebalan sekitar 5 mili. Kemudian ini rangkanya saya pakai holo baja ringan 2x4 rangkanya juga. Untuk tihangnya ini saya gunakan baja ringan juga, biasanya disebut CNP atau kanal C. Nah, kenapa ini saya turunkan? Nah, ini rencana mau saya perbanyak galang-galang tengahnya, karena ini galang tengahnya dirasa kurang ya. Sebenarnya kuat, cuman karena ya kurang kerasa, dirasa kurang kuat saja gitu. Jadi mungkin ada untuk rencana ini akan ditambah sekitar 2 jari-jari lagi. Kemudian untuk penyambungan sudut atau celah GRC, ini saya gunakan silikon sealant yang botol. Silikon sealant ini biasanya digunakan dalam pemasangan kusen aluminium maupun untuk nyambung kaca. Biasa bikin akuarium pakainya silikon sealant. Untuk warnanya bebas ya, mau, karena warnanya ada macam-macam, ada clear, ada hitam, coklat, putih. Cuman saya sarankan untuk silikon sealant sendiri yang bagus itu yang jenis netral. Karena silikon sealant itu ada 2 jenis ya. Yang biasa yang asam, cirinya dia baunya agak kecut. Kalau yang netral itu dia nggak berbau. Kenapa yang netral? Yang netral itu daya rekatnya lebih bagus ketimbang netral silikon sealant yang biasa. Memang dari segi harga pun agak berbeda ya untuk yang jenis netral dibanding dengan yang jenis biasa, itu sekitar 3 ribuan per botol beda harganya. Untuk bau ini paku atau bautnya, atau untuk yang menggabungkannya ini saya gunakan paku ripet ya. Bisa paku ripet, bisa pakai roofing putih. Nah, ini untuk contoh yang pakai roofing putih bisa, yang kecil. Ini pakai baut juga bisa. Ini kalau contoh ini saya pakai ripet ya, nggak jadi masalah sebenarnya, yang penting kencang. Kemudian yang penting itu di rancangan konstruksinya, ini yang paling penting. Jadi ini ketebalan kolam itu, kalau badannya ini sekitar 10 cm, tapi untuk kedalaman kolam cuman sekitar 7 cm. Ini kenapa kolamnya cuma 7 cm? Karena bentuk rancangannya seperti ini. Jadi badan 10 cm tapi di kedalaman kolam cuma 7 cm karena ini dikurangi ketebalan ini. Kemudian
Untuk cara kerjanya, ini kan kolam kedalamannya sekitar 7 cm. Saya isi air biasanya sekitar 4 cm-an, dan ini ada celah pembuangan. Tujuannya ini ketika ada debit air naik, hujan, otomatis kebuang sendiri. Harusnya ini bisa pakai pipa, diperpanjang pakai pipa gitu buat keluarnya. Jadi pada intinya saya batasi ketinggian air itu cuma 4 cm ketinggiannya. Untuk minimalnya ya sekitar mungkin bisa 1 cm lah, ambang batas terakhirnya. Kenapa demikian? Karena konsep kerjanya kalau menurut saya azolla ini dia tumbuhannya kecil, akarnya pun relatif pendek. Jadi kalau ketinggian airnya 7 cm, itu kemungkinan akarnya itu tidak bisa nyampe ke bawah. Sedangkan teorinya kalau air itu endapannya itu pasti ada di bawah. Jadi kalau ketinggian 7 cm saja, si akar ini udah nggak nyampe ke bawah, itu nggak bakalan kuat narik nutrisi yang di bawah gitu. Sehingga kalau pengen subur, air nutrisinya itu harus benar-benar banyak gitu. Otomatis ya kita boros di pupuknya lah. Kemudian tujuannya membatasi ketinggian air juga. Ini jadi kita nggak masalah maupun mau kena air hujan, ada hujan gede, itu debit air tetap segini gitu. Bedanya dengan kolam biasa, ketika air hujan gede, debit air itu akan naik signifikan, bahkan bisa kolam itu sampai penuh. Itu yang menyebabkan ketika air kolamnya penuh, otomatis ya nutrisinya jadi berkurang. Terus efeknya juga itu air hujan itu mengandung pH yang tinggi. Jadi pupuknya kurang karena debit airnya naik, yang banyak justru pH-nya gitu. Makanya kurang cocok kalau untuk azolla. Sehingga kalau debit airnya naik ya otomatis pupuk pun harus ditambah gitu. Ini fungsinya untuk galang ya, sebagai istilahnya kalau di bangunan bisa disebut setut. Fungsinya untuk menahan dari goyah karena beban. Kemudian yang kemarin itu berarti saya tambahin ini galang-galang bawahnya, saya tambahin beberapa sebagai penguat. Tadinya itu hanya ada 3 galang, kali ini saya tambahin jadi ada 4, jaraknya sekitar 48,5. Nah, keunggulan dari sistem rak susun ini, untuk debit airnya ini kan saya batasi sekitar 40 cm. Saya batasin semua 40 cm karena teori kerjanya begini. Air itu pada dasarnya kalau dibiarkan dia akan mengendap. Jadi kemungkinan itu nutrisi ada di bawah, sedangkan azolla sendiri ini akarnya lumayan pendek dan rapuh. Bisa Anda perhatikan ini akar dari azolla itu cuma berapa senti. Jadi kalau ada yang bilang ketinggian air sekitar 7 cm, saya rasa salah. Itu 7 cm itu ya bisa aja 7 cm, cuman masalahnya nanti pupuknya itu butuh banyak. Kalau cuman sekedar ketinggian 4 cm itu nggak boros pupuk lah. Kemudian keunggulan rak susun seperti ini, salah satu fungsinya tujuannya ini yang bagian atas otomatis dia terhindar dari kecebong, bahkan keong, karena tinggi nggak mungkin manjat kecebong. Nah, kenapa airnya juga dibatasi 4 cm? Karena kalau 7 cm nanti katak itu, baik katak buduk atau katak sawah, biasanya dia akan bertelur di situ kalau airnya sekitar 7 cm. Kalau 4 cm
Sampai sekarang saya belum pernah menemuin yang namanya katak bertelur di rak, karena airnya dibatasi gitu. Biasanya kalau debit airnya lumayan, katak pun bisa nimbrung, bisa bertelur di situ. Nah, untuk rak susun ini saya anjurkan sistem rak susun karena ya yang sering kali kena air hujan itu justru di bagian atas. Yang bagian bawah kena air hujan juga nggak seberapa. Nah, jadi kan aman ini yang bagian bawah ini. Debit airnya ya otomatis nggak mungkin bertambah secara konstan, secara ketika hujan besar tiba, otomatis ini rak yang bagian atas yang paling banyak menerima air hujan. Dan untuk teori katanya Azolla itu harus full sinmat. Saya rasa Azolla nggak perlu full sinmat. Yang penting itu dia dapat sinmat atau sinar matahari. Ini buktinya yang bagian rak-rak bawah ini dia nggak full sinmat tapi tetap subur. Dan ini untuk alat-alat yang saya gunakan, ini ada pompa silen, ini botol silennya, ini silen yang biasa yang murah, ada bor, ini paku ripet, tuatang ripet. Nah, ini jelas ya, saya upload lagi. Tang rinciannya ini memang full GRC ya, ini pakai paku ripet full GRC dengan sambungan memakai silen. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.